Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Gading Ramadan Atmojo Nutriyadi, salah seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini, aku akan membahas mengenai pariwisata dan bagaimana isu pariwisata ini dilihat dari sudut pandang perencanaan. Oke, pariwisata itu merupakan isu yang menarik jika kita bahas, karena akhir-akhir ini cukup banyak ya rencana pemerintah mengenai pariwisata. Yang pertama ada rencana pengadaan Bali baru atau DPSP, hingga rencana pengembangan ekonomi yang sudah ada dari pariwisata. Nah, pariwisata sendiri sebenarnya membantu masyarakat untuk lebih sejahtera begitu ya, dengan melalui membantu memperbagus infrastruktur, membantu mengadakan infrastruktur yang sebelumnya belum ada seperti pengadaan jalan, menara komunikasi dan sebagainya. Dan juga pariwisata ini sebenarnya membantu masyarakat untuk memasarkan produk-produknya sehingga bisa terekspos oleh dunia luar. Namun, di balik semua keuntungan ini, ada sisi lain yang merugikan dari adanya pariwisata, terutama bagi masyarakat. Mulai dari tanah masyarakat yang digusur, kemudian penghasilan dari pariwisata yang tidak masuk ke masyarakat, hingga harga barang yang melonjak naik di area pariwisata. Nah, jadi yang akan kita bahas lebih dalam sebenarnya adalah sebenarnya pariwisata itu sesuatu yang merugikan atau sesuatu yang menguntungkan. Perlu kita izinkan atau kita bantu pengembangannya di masyarakat atau sesuatu yang harus kita tolak begitu bagi masyarakat. Nah, teman-teman, tidak dapat dipungkiri gitu ya bahwa pariwisata ini memang memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Mulai dari adanya pariwisata itu dapat membantu pengadaan infrastruktur pendukung gitu ya. Misal kayak jalan, penerangan, dan tower-tower komunikasi. Terus juga pariwisata, adanya pariwisata itu juga bisa membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Dan adanya pariwisata itu juga membantu masyarakat lokal yang ada di sekitar tempat pariwisata untuk lebih terekspos di dunia luar gitu ya. Jadi sebenarnya banyak dampak positif dari pariwisata. Jika kita lihat contoh kasus yang udah ada gitu ya, di Likupang adanya DPSP itu membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan juga membantu meningkatkan produk domestik daerahnya. Kemudian jika kita lihat di kasus lain yang di Mandalika, adanya DPSP berupa sirkuit Mandalika itu juga membantu pengadaan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat. Contohnya pengadaan jalan raya, eh, perbaikan sektor jalan, infrastruktur pendukung gitu ya. Kemudian pengadaan lampu penerangan jalan, pengadaan listrik, internet, hingga tower-tower komunikasi. Namun, tidak dapat kita pungkiri juga dong, kalau pariwisata ini ada dampak negatifnya bagi masyarakat. Bahkan kalau misalkan kita nggak hati-hati, dampak negatif pariwisata ini bisa lebih besar gitu ya di masyarakat. Contohnya apa sih? Yang pertama, adanya pariwisata itu kan sudah kita bahas tadi ya, bisa meningkatkan harga misal harga barang yang ada di sekitar tempat pariwisata itu. Nah, peningkatan harga barang ini itu bisa menyulitkan masyarakat yang pendapatannya masih itu-itu aja. Kemudian yang kedua, adanya pariwisata juga bisa meningkatkan nilai tanah yang ada di sekitarnya. Otomatis masyarakat lokal yang ingin membeli dan membangun rumah di tempat asalnya gitu ya, di sekitar pariwisata itu kan akan semakin sulit gitu. Otomatis nanti masyarakat akan cenderung pindah, kayak diusir gitu jatuhnya ya. Dan kemudian pariwisata itu sekarang pengelolaannya masih bersifat terpusat. Sehingga masyarakat itu kalau diikut sertakan pun hanya sebagai eh, tingkatan-tingkatan bawah gitu. Misal cuma sebagai pekerja tiket, pekerja apa ya, pengelola kebersihan dan sebagainya yang itu kurang berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Sekarang aku ingin berbagi ke teman-teman terkait solusi yang sempat aku pikirkan gitu mengenai isu pariwisata ini. Namun sebelumnya aku ingin disclaimer dulu bahwa posisiku di sini sebagai seorang perencana adalah netral gitu ya. Karena yang aku advokasikan adalah pariwisata yang berkelanjutan, di mana pariwisata sebagai penggerak ekonomi itu harusnya tidak mengorbankan masyarakat lokal. Nah, terkait solusi yang sempat aku pikirkan, itu yang pertama adalah revisi rencana detail tata ruang atau RDTR. Di mana dalam RDTR itu perlu dimasukkan zona ekonomi eksklusif rakyat. Di mana zona ini itu tidak boleh diganggu gugat dan sifatnya khusus untuk pengembangan ekonomi rakyat lokal. Dan kemudian yang kedua adalah pengelolaan pariwisata yang bersifat partisipatif oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah uh, integrasi pasar tradisional di sekitar
tempat wisata. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.